Halo Halo semua, semuanya. kami dari kelompok Samudra Pasai akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Perkenalkan, nama saya Kaifal, absen 24. Perkenalkan, saya KTW dari Dayani nomor absen 15. Kenalkan, saya Nyamai Halimah Laksmanati, nomor absen 29. Selamat menyaksikan. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berada di Nusantara. Kerajaan ini didirikan pada abad 13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, yaitu seorang laksamana yang berasal dari Mesir. Kemudian, Nazimuddin mengangkat Merah Silu sebagai raja pertama kerajaan ini dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Dengan demikian, Merah Silu lah yang dianggap sebagai raja pertama dan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, berita dari Marco Polo yang singgah di daerah Samudra Pasai pada tahun 1262. Ia menuliskan jika pernah mengunjungi wilayah kerajaan Samudra Pasai yang sebelumnya merupakan kerajaan Pelak. Pelak merupakan daerah yang sudah mengenal hukum Islam. Yang kedua, berita dari Tomo Pires dalam bukunya berjudul Samar Oriental. Ia menyebutkan bahwa pernah singgah di wilayah kerajaan Samudra Pasai. Pires menyebut ibu kota kerajaan kala itu bernama Pase. Akan tetapi, oleh beberapa disebut sebagai Komotora. Pires juga menjelaskan terkait ekspor komoditas yang dilakukan kerajaan Samudra Pasai yang didominasi dengan lada dan dapat mengekspor 8.000 sampai 10.000 bahar. Yang ketiga, berita dari Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345. Dirinya menuturkan ketika di Cina melihat kapal Sultan Pasai. Ibnu Battuta juga memiliki catatan yang merupakan utusan dari Sultan Delhi menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya diatur seperti gaya India. Selain itu, disebutkan bahwa patuhnya bergelar Amir. Adapun berbagai sumber kerajaan Samudra Pasai, diantaranya Hikayat Raja-Raja Pasai, Makam Sultan Malik Al-Saleh, Makam Sultanah Naraisya, dan mata uang dirham. Selanjutnya yaitu ada puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Rai kedua, yaitu pada abad ke-13. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Rai kedua, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Ada beberapa alasan yang menjadikan puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu yang pertama, letak Kerajaan Samudra Pasai yang strategis, yang berdekatan dengan Selat Malaka dan menjadikan kerajaan itu sebagai pusat atau jalur perdagangan internasional. Yang kedua yaitu meningkatnya penghasilan dari lada dan kekayaan sumber daya alam Kerajaan Samudra Pasai. Dan terakhir yaitu Samudra Pasai selalu meningkatkan hubungan perdagangan antara Cina dan India. Geografi Kerajaan Samudra Pasai terletak di kota Lhokseumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sekitar Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan Asia pada masanya. Hal ini menyebabkan Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu perdagangan pusat di Indonesia. Perekonomian Kerajaan Samudra Pasai menopang pada sektor perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai transito dan perdagangan internasional karena berada di sekitar Selat Malaka. Dengan demikian, komoditas perdagangan Kerajaan Samudra Pasai berupa lada, beras, sutra, emas. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan erat dengan kerajaan Arab dan India. Selain menjadi pusat perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat agama Islam. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang bercela agama Islam, di mana seluruh pemimpinnya bergelar sultan, termasuk juga kerajaan-kerajaan bawahannya. Salah satu kerajaan bawahannya yaitu Kerajaan Perlak, yang yaitu saat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Zahir. Sultan Muhammad Malik Zahir juga mengutus anaknya yaitu Sultan Mansur di Kerajaan Samudra. Adapun juga Kerajaan Pedir yang merupakan salah satu bawahan Kerajaan Samudra Pasai. Adapun raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Samudra Pasai, yaitu yang pertama Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua Sultan Muhammad Malik Zahir, yang ketiga Sultan Mahmud Malik Zahir, yang keempat Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, yang kelima Sultan Nahrisya, yang keenam Sultan Abu Zain Malik Zahir, yang keenam Sultan Muhammad Al-Zahir.
Ada beberapa alasan mengapa kerajaan Samudra Pasai hidup. Yang pertama, kematian Raja Iskandar. Pada puncak kejayaan Samudra Pasai, hubungan kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan di Cina berhubungan dengan baik. Tetapi ketika Raja Iskandar dan Cina, hubungan itu memburuk karena ketika Raja Iskandar mengunjungi kerajaan di Cina, Raja Iskandar dibunuh, sehingga hubungan diplomatik antara kerajaan Cina dengan kerajaan Samudra Pasai menurun. Yang kedua, adanya perebutan kekuasaan. Terjadi perang saudara yang memperebutkan kekuasaan di dalam istana, sehingga Sultan Pasai meminta bantuan kepada kerajaan Malaka. Tetapi kerajaan ini membuahkan dampak lain yang membuat kerajaan Samudra Pasai mendekati masa kerubuhan. Yang ketiga, pelabuhan Malaka berkembang besar. Pada masa kejayaan Samudra Pasai, pelabuhan Pasailah yang menjadi pusat perdagangan. Tetapi ketika adanya kerajaan Malaka, pedagang dari Eropa dan Arab memilih untuk berlabuh di kerajaan Malaka. Alasan yang keempat yaitu adanya penjajahan dari bangsa Portugis. Bangsa Portugis melakukan penjajahan di kerajaan Samudra Pasai yang menyebabkan ketakutan oleh masyarakat kerajaan Samudra Pasai, dan mereka meninggalkan kampung halaman mereka dan pergi berimigrasi ke negara-negara lain. Yang kelima yaitu penjajahan dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit melakukan serangan ke kerajaan Samudra Pasai. Mereka melakukan penjajahan dari arah darat dan juga dari arah laut, yang menyebabkan kemenangan didapatkan oleh kerajaan Majapahit dan kemunduran yang didapatkan oleh kerajaan Samudra Pasai. Dan yang terakhir yaitu karena meninggalnya Sultan Malik Al-Zahir. Karena tidak ada pengganti yang lebih layak dari Sultan Malik Al-Zahir, kerajaan Samudra Pasai menjadi runtuh karena tidak ada pemimpin yang cocok. Terdapat beberapa peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, ada mata uang dirham. Dirham merupakan peninggalan berupa mata uang sebagai alat pembayaran. Koin berbahan emas ini pun dikenakan kepada bandar perdagangan di Nusantara seperti Pelabuhan Malaka. Dengan ditemukannya mata uang emas ini, diketahui juga beberapa nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, ada lonteng Cakrabdonya. Lonteng ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. Konon merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Yang ketiga, ada hikayat-hikayat Raja Pasai. Merupakan karya dalam bahasa Melayu yang menceritakan kerajaan Samudra Pasai dalam mimpi dari Merasilu saat bertemu Nabi Muhammad dan kemudian mengislamkannya. Yang keempat, ada makam Sultan Malik Al-Zahir. Diklaim sebagai batu nisan tertua yang pernah ditemukan, sehingga menjadi bukti kuat adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Dan yang terakhir, ada makam Sultan Mahmud Naifah. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan makam tersebut dengan nisan yang berbentuknya sangat indah. Pada nisan tersebut terdapat kaligrafi yang berisi ayat kursi dan surat Yasin. Baik, itu semua materi kami tentang Samudra Pasai. Sekian dan terima kasih. Dadah.